Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dengan saya Raymond. Sekarang kita mau membahas mengenai pajak atas natura dan juga tentunya dengan kenikmatannya. Nah, sekarang kenapa hal ini menjadi begitu penting? Satu hal yang paling kita harus ketahui adalah karena di dalam PR 11 PJ 2025 ini telah memandatorikan, telah mewajibkan bahwa setiap perusahaan yang memang telah memberikan natura maka natura itu harus dibuatkan daftar nominatifnya. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi video ini cukup panjang, jadi teman-teman mungkin bisa ambil cemilannya supaya teman-teman bisa betul-betul menyimak sampai dengan selesai. Oke, dulu pemberian fasilitas atau barang dari kantor seringkali dianggap sebagai hadiah manis tanpa beban pajak bagi si penerima. Kini paradigma tersebut bergeser, menjadikannya sebagai pendapatan yang harus dihitung dan dilaporkan. Ini bukan sekedar perubahan kecil loh, melainkan pergeseran fundamental dalam cara perusahaan dan karyawan memandang kompensasi non-tunai. Perubahan mendasar ini berakar dari Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Aturan pelaksana yang paling detil dan menjadi panduan utama kita saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 66 tahun 2023. Peraturan ini masih berjalan loh ya. PMK ini adalah ya kita anggap bisa kitab sucinya lah ya untuk merinci apa saja sih jenis natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH. Mengapa pembahasan mengenai natura dan kenikmatan ini perlu diingat kembali? Seperti yang tadi aku sudah sampaikan, poin krusialnya adalah pada tahun 2025 ini, pelaporan pajak di sistem Cortex akan mewajibkan adanya lampiran khusus untuk natura dan kenikmatan. Kewajiban ini bukan lagi jadi pilihan, melainkan mandatori bagi perusahaan yang memang memberikan natura dan atau kenikmatan buat karyawannya. Ini berarti setiap perusahaan harus siap dengan data yang sangat detail dan juga terstruktur. PMK 66 2023 mengatur substansi mengenai natura dan kenikmatan, termasuk jenis yang dikecualikan dan batasan nilainya. Sementara itu, PR 11 PJ 2025 merupakan payung hukum yang mengatur teknis pelaporan dan implementasi sistem Cortex. Kalau kita melihat dari PMK 66 2023, khususnya pasal 2 ayat 6 yang akan diimplementasikan melalui sistem Cortex, ini sebenarnya bukan lagi peraturan yang baru karena sudah berjalan dari tahun 2023. Ketika Cortex meminta ini untuk dilaporkan secara mendetil, artinya bahwa perusahaan udah nggak bisa lagi nih mencatat natura secara globalan saja, ataupun bahkan yang lebih parahnya mungkin mengabaikannya. Mereka harus memiliki sistem pencatatan yang rapi untuk setiap penerima, jenis naturanya, nilainya, dan status pajaknya, baik itu objek PPH maupun non-objek PPH, agar dapat mengisi lampirannya gitu ya. Perusahaan ini mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan kompensasi non-tunai. Dengan demikian, mari kita selami lebih dalam topik ini. Oke, pendahuluan ya untuk natura dan kenikmatan ini. Sekarang kita melihat definisinya dulu, karena bagaimanapun juga kita harus memahami bahwa kapan kita menyebutkan itu natura, kapan kita menyebutkan sesuatu itu menjadi kenikmatan. Kalau kita melihat natura mengacu pada penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain uang yang kepemilikannya dialihkan dari pemberi yaitu perusahaan kepada penerima, pegawai atau penerima jasa. Intinya dia adalah berupa barang. Contoh umumnya natura itu meliputi pemberian beras, gula, atau bingkisan lebaran deh gitu ya. Kenikmatan, kalau kenikmatan itu apa? Berarti artinya dia merujuk pada penggantian atau imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Intinya adalah dia hak untuk menggunakan sesuatu fasilitas ataupun pelayanan. Fasilitas ini dapat bersumber dari aset pemberi kerja atau pihak ketiga yang disewa atau dibiayai oleh pemberi kerja untuk dimanfaatkan oleh penerima. Contoh kenikmatan itu salah satunya adalah fasilitas pemberian mobil, mobil dinas, kemudian rumah dinas, keanggotaan klub golf, dan sebagainya. Perbedaan yang penting ini adalah antara satu barang, satu hak. Oke, itu dulu definisinya. Kemudian kalau kita melihat ke sejarah singkatnya, sebelum Undang-Undang HPP terjadi, maka secara umum natura bukan merupakan objek PPH bagi penerima dan tidak dapat dibiayakan untuk pemberi kerja atau kita sebut dengan non-deductible expense.
Namun, terdapat beberapa pengecualian nih, seperti makanan dan minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja atau natura yang diberikan di daerah tertentu. Nah, ketika Undang-Undang HPP ini dikeluarkan, terjadilah perubahan yang cukup signifikan ya, perubahan yang fundamental bahkan. Natura dan atau kenikmatan kini secara umum menjadi objek PPh bagi penerima dan dapat dibiayakan bagi pemberi kerja. Lalu muncullah peraturan pelaksananya, yaitu PMK 66 tahun 2023. Dari Undang-Undang HPP, kemudian muncul PMK 66 2023. Sebagai aturan pelaksana, PMK ini merinci jenis dan batasan ad natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Aturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2023. Kemudian di sini juga ada masa transisi ya tahun pajak 2022 hingga Juni 2023. Natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak 2022 dikecualikan dari pengenaan PPh untuk periode 1 Januari 2023 hingga 30 Juni 2023. Jika natura atau kenikmatan belum dipotong, maka si penerima wajib menghitung dan melaporkan PPh-nya terhutangnya sendiri dalam SPT-nya gitu ya. Tapi rata-rata kayaknya nggak ada yang hitung juga gitu ya. Kewajiban pemotongan PPh oleh pemberi baru dimulai sejak 1 Juli 2023. Kenapa sih sebenarnya ini ada perubahan yang fundamental seperti ini? Sebenarnya pemerintah itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama itu keadilan dan kesetaraan. Yang kedua yang lebih penting yaitu pencegahan penyalahgunaan. Karena pemerintah melihat ada indikasi nih bahwa pemberian natura digunakan sebagai celah untuk mengurangi PPh badan perusahaan. Perusahaan dapat membebankan biaya yang seharusnya tidak boleh dikurangkan sebagai biaya yang terkait dengan natura, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak mereka. Nah, kita juga tahu yang ketiga yaitu optimalisasi penerimaan negara. Yang negara butuh duit gitu ya. Kemudian yang keempat meniru praktik internasional di mana negara-negara lain juga sudah mengenalkan fringe benefit tax ini. Oke. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pemerintah sekarang memandang natura bukan lagi sebagai hadiah, melainkan sebagai bentuk kompensasi yang memiliki nilai ekonomi setara kok dengan uang. Kebijakan ini menggarisbawahi prinsip keadilan vertikal dalam perpajakan, di mana mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi, termasuk melalui natura, diharapkan untuk berkontribusi lebih. Langkah ini juga bertujuan untuk menutup celah penghindaran pajak yang mungkin terjadi periode sebelumnya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bab ketiga, di mana bab 3 ini membahas yang intinya ya, pembahasan inti. Mengupas tuntas 11 kelompok natura atau kenikmatan yang dikecualikan pajak. Meskipun natura dan kenikmatan kini secara umum menjadi objek PPh, pemerintah tetap memberikan pengecualian untuk jenis-jenis tertentu dan atau dengan batasan nilai tertentu. Pengecualian ini bertujuan untuk menjaga keadilan, mendukung kegiatan esensial, dan tidak membebani fasilitas dasar yang memang dibutuhkan bahwa untuk suatu perusahaan itu berjalan. Ketentuan pengecualian ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang PPh dan dirinci lebih lanjut khususnya dalam PMK 66 ini. Ingat ya, PMK 66 ini diterbitkan di tahun 2023. Berikut adalah penjelasan detail mengenai 11 kelompok natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak, lengkap dengan definisi, dasar aturan, ketentuan khusus, contoh, dan ilustrasi perhitungannya. Yang pertama, bingkisan dalam hari besar keagamaan. Bingkisan yang diberikan oleh pemberi kerja. Ya, definisinya tentu ya bingkisan yang diberikan oleh pemberi kerja, tapi bentuknya ini harus berupa bahan makanan, minuman, ya. Kemudian dasar aturannya ini sebenarnya ada di PMK 66 2023 di lampiran A angka 1. Nah, ketentuan khususnya apa ini? Bingkisan ini harus diberikan dalam hari raya keagamaan, seperti misalnya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, atau Tahun Baru Imlek sekalipun. Syarat penting lainnya adalah bingkisan tersebut wajib diterima oleh seluruh pegawai. Jika syarat ini terpenuhi, maka tidak ada batasan nilai untuk pengecualian pajaknya. Nah, contohnya seperti ini. PT Sejahtera memberikan hampers lebaran berisi bahan makanan, misal minyak goreng, gula, tepung, senilai 500.000 kepada seluruh 100 karyawannya. Perlakuannya gimana kalau misalnya kepada seluruh karyawannya? Pemberian hampers ini bukan objek PPh bagi karyawan dan dapat dibiayakan oleh PT Sejahtera. Nilai 500.000 per karyawan tidak dikenai PPh. Total biaya 50 juta tersebut dapat dibiayakan oleh perusahaan. Ilustrasi tambahannya, jika PT Sejahtera hanya memberikan hampers kepada karyawan muslim saat lebaran, maka bingkisan tersebut tidak boleh menjadi yang dikecualikan ya.
Artinya kenapa begitu? Karena yang disyaratkan adalah universalitasnya, yaitu seluruh karyawan harus menerima itu. Intinya mau agamanya apapun, ketika perusahaan memberikan kepada seluruh pegawai, bukan seluruh pegawai dengan tanda kutip yang agamanya sama dan sebagainya, maka ini harus seluruh agama. Jadi ketika diberikan, maka itu untuk seluruh pegawai, maka secara otomatis ini bukan lagi jadi objek PPh. Pengecualian ini mendorong perusahaan untuk memberikan manfaat secara merata kepada semua karyawan, tidak hanya kelompok tertentu. Ini menyederhanakan admin karena tidak perlu membedakan perlakuan pajak. Jika bingkisan diberikan secara universal, sekaligus menekankan aspek keadilan sosial dalam pemberian kompensasi non-tunai. Kemudian yang kedua yaitu bingkisan selain dalam hari besar keagamaan dengan jumlah tertentu. Kalau kita melihat definisinya, yaitu bingkisan atau hadiah yang diberikan di luar momen hari raya besar keagamaan. Tentunya peraturannya juga masih sama, tetapi ini diatur di dalam lampiran A angka 2. Ketentuan khususnya diterima oleh pegawai. Ya, total nilai bingkisan yang diterima seorang pegawai tidak boleh melebihi 3 juta per pegawai dalam 1 tahun pajak. Nanti batasan-batasannya teman-teman harus ingat nih. Kalau bingkisan selain hari raya keagamaan gitu ya, nah itu nilainya berapa? 3 juta gitu ya. Nah, kita contohkan saja langsung. Bapak Budi menerima hadiah ulang tahun. Perusahaan seberupa voucher belanja senilai 1 juta pada Maret 2024. Pada September 2024, ia menerima hadiah pencapaian target berupa smartwatch senilai 2.500.000. Nah, perhitungannya gimana? Kalau Maret sendiri 1 juta sehingga akumulasinya tentu masih 1 juta karena di bawah 3 juta jadi dia bukan objek PPh. Nah, September dia terima 2.500.000 karena akumulasinya 2,5 juta tambah 1 juta maka nilainya sudah di atas 3 juta, maka 500.000-nya itu menjadi objek PPh. Nah, 500.000 ini akan ditambahkan ke penghasilan bruto Bapak Budi untuk penghitungan PPh 21 di bulan September. Perusahaan harus melacak nih akumulasi nilai bingkisan non-keagamaan yang diterima setiap pegawai sepanjang tahun pajak. Pelacakan akumulasi ini memerlukan sistem penggajian atau Human Resource Information System yang canggih, secara otomatis menghitung kapan batasan terlampaui dan berapa nilai selisih yang menjadi objek PPh. Hal ini meningkatkan beban admin tentunya bagi perusahaan, terutama yang memberikan banyak jenis bingkisan non-reguler. Kalau cuma 1-2 kali oke, tetapi kalau berkali-kali gimana? Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu peralatan dan fasilitas kerja. Definisinya yaitu peralatan dan fasilitas yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Dasar aturannya yaitu di lampiran A angka 3. Lalu ketentuan khususnya gimana? Peralatan dan fasilitas ini harus digunakan untuk mendukung pekerjaan. Contohnya meliputi komputer, laptop, ponsel, pulsa, dan koneksi internet. Bahkan dikatakan ini tidak ada batasan nilainya untuk pengecualian ini. Nah, contohnya seperti ini. Tapi teman-teman jangan senang dulu gitu ya. Nanti kita akan bahas gray area-nya di sini ya. PT Inovasi memberikan laptop baru senilai 15 juta dan paket internet bulanan senilai 300.000 kepada pegawainya untuk mendukung kerja dari rumah, work from home gitu. Perlakuannya laptop dan paket internet ini bukan objek PPh bagi karyawan karena secara jelas digunakan untuk mendukung pekerjaan mereka. Pengecualian ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap produktivitas kerja termasuk mengakomodasi tren work from home atau hybrid work. Hal ini mendorong perusahaan untuk berinvestasi pada fasilitas yang meningkatkan efisiensi karyawan tanpa menambah beban pajak bagi karyawan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan. Definisinya yaitu layanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan oleh pemberi kerja. Oke. Dasar aturannya di dalam lampiran A angka 4. Lalu apa ketentuan khususnya? Fasilitas ini dikecualikan dari pajak jika diberikan untuk pertama adalah untuk kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kondisi gawat darurat yang mengancam jiwa, dan yang keempat itu adalah perawatan lanjutan akibat kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Batasannya berapa? Nggak ada batasannya. Tetapi kita lihat ke contohnya. Oke, sekarang kita lihat ke contoh. Seorang karyawan PT Amanah mengalami kecelakaan saat perjalanan dinas dan biaya pengobatannya ditanggung penuh oleh perusahaan senilai 20 juta. Perlakuannya gimana? Biaya pengobatan ini bukan objek PPh bagi karyawan.
Di sini tidak disebutkan bahwa harus dibayar ke kliniknya atau harus dibayar langsung ke manapun gitu ya. Kalau si pegawai yang nerima gimana, kalau yang nerima kliniknya gimana gitu ya. Ini tidak membahas untuk hal itu, tetapi intinya adalah kecelakaan kerja di dalam perjalanan dinas ini. Jadi ketentuan khususnya mengenai 4 item ini harus dipenuhi, ya. Jika perusahaan menyediakan fasilitas klinik, klinik umum di kantor untuk pemeriksaan rutin yang nggak terkait dengan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, fasilitas tersebut bisa menjadi objek PPH karena tidak termasuk dalam pengecualiannya, karena tidak ada kecelakaan kerja ya gitu ya. Nah, pengecualian ini menunjukkan fokus pemerintah pada perlindungan karyawan terhadap resiko yang melekat pada pekerjaan atau situasi darurat yang tidak terduga. Hal ini mendorong perusahaan untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan jaminan atas kejadian tak terduga tanpa membebani karyawan dengan pajak atas manfaat yang esensial ini. Nah, kemudian yang nomor 5 ini adalah fasilitas olahraga tertentu. Definisinya apa? Ya, fasilitas untuk kegiatan olahraga. Tapi ada ketentuan khususnya ya. Ini peraturan ini di dalam lampiran A angka 5. Ketentuan khusus pengecualian pengecualian ini tidak berlaku untuk fasilitas golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga otomotif. Selain jenis olahraga tersebut, total biaya fasilitas yang diberikan tidak melebihi 1,5 juta per pegawai dalam 1 tahun pajak. Jadi ada dua syarat ya. Yang pertama, olahraganya bukan kayak golf, pacuan kuda, otomotif, terbang layang ya. Terus nilainya tuh harus di bawah 1,5 juta gitu ya. Kemudian kalau kita contohkan seperti ini. PT Sehat memberikan voucher keanggotaan gym senilai 1 juta kepada karyawannya pada Maret 2024. Pada September 2024, perusahaan mengadakan acara family gathering nih dengan fasilitas olahraga, badminton, futsal yang biayanya 800.000 per karyawan. Kalau kita menghitung, maka Maret akumulatifnya masih 1 juta karena kan Maret baru terima voucher doang 1 juta gitu ya. Nah, ini bukan objek PPH. Nah, ketika di September dia terima 800.000, ya ketika dia family gathering itu, akumulasinya sudah menjadi 1,8. Kalau tadi kita merujuk kepada ketentuan khususnya yaitu 1,5 juta, maka 300.000 itu jadi objek PPH buat si karyawan tersebut. Nah, 300.000-nya dikemanain nih? 300.000-nya ditambahkan ke penghasilan bruto karyawan untuk penghitungan PPh 21 di bulan September. Ilustrasi tambahannya gini, jika direktur PT Maju diberikan fasilitas keanggotaan golf senilai 5 juta, seluruh nilai tersebut langsung menjadi objek PPh karena golf adalah jenis olahraga yang secara eksplisit dikecualikan dari pengecualian objek PPh. Sebenarnya kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk membedakan antara fasilitas olahraga yang menunjang kesehatan umum yang didukung dan fasilitas yang cenderung bersifat kemewahan nih, ya, atau dinikmati oleh ya cuma beberapa orang gitu ya. Hal ini berupaya menciptakan keadilan di mata publik, mencegah persepsi, ya, pandangan bahwa fasilitas mewah bagi eksekutif dibebaskan dari pajak, sekaligus tetap mendorong gaya hidup sehat bagi seluruh karyawan. Oke teman-teman, ini videonya dulu, nanti kita akan lanjut ke part 2. Kita akan bahas dari butir ke-6 dan juga sampai habis beserta kesimpulannya. Jadi aku persingkat dulu video ini sehingga sampai sini dulu. Oke, see you, bye-bye.